Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan. Adapun kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan perdana. Nah, untuk semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan ta'lim. Nah, kegiatan majelis pembelajaran yang insya Allah nanti setiap minggunya ada beberapa kajian, baik itu tentang fikih, tentang hadis, kemudian ada tasawuf dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan semua siswa-siswi bisa mengikuti, lebih-lebih juga para ustadz, ustadzah, pembimbing atau wali kelas. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Nah, adapun kegiatan kita, nah untuk hari ini kan pertama dan perdana. Yang perlu diketahui untuk kegiatan taklim kita sedikit berbeda dibanding semester sebelumnya. Nah, kalau semester sebelumnya itu lewat video, nah, lalu kalian menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ustadzah yang menyampaikan kegiatan taklim tersebut. Nah, adapun di semester ini kita akan coba melalui kegiatannya melalui Zoom. Nah, Zoom meeting. Nah, jadi mudah-mudahan nanti semua bisa mengikuti dan semua bisa menyimak dengan baik, dan insya Allah nanti kalian juga dipinta merangkum atau meresum, menyimpulkan semua yang disampaikan ketika pembelajaran taklim. Dan ini berhubungan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas masing-masing. Insya Allah nanti kita ada evaluasi, ada pemantauan semua kegiatan yang kalian ikuti. Untuk hari ini silahkan disiapkan buku tulisnya atau dicatat nanti apa yang disampaikan materi oleh Ustadz Rizky Wahyudi. Nah, bisa nanti disimpulkan isi materinya, intisari dari yang disampaikan beliau. Nah, untuk berikutnya mungkin nanti bisa melalui, kita akan bikinkan melalui Google Form nanti pengisiannya. Jadi pengisian materi yang disampaikan ketika pembelajaran taklim. Untuk hari ini bisa kalian rangkum atau resume cukup di buku tulisnya masing-masing, dicatat. Nanti dipinta untuk menyalin. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Al-Mukarram, Al-Ustadz Rizky Wahyudi untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran taklim hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita mengiyakan Allah fokus kita Madinatul Ilmi serta seluruh dewan guru anak-anak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita nafas untuk melaksanakan segala aktivitas yang sama-sama tentunya kita niatkan bernilai pahala di sisi Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita baca. Minimal orang yang katanya cinta dengan Rasulullah, minimal dalam sehari itu membaca salawat dengan ucapan yang sangat sederhana, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu minimal 300 kali. Nah, kalau hendak nyaman sekarang ada ya tasbih digital. Nah, kalau biar hendak bawa kemana-mana asal pada dibawa di dalam WC aja, ya ada tasbih digital. Nah, itu memudahkan pian untuk membaca salawat. Nah, dibaca salawat itu minimal berapa? 300 kali dalam sehari. Jangan sampai kadada membaca salawat dalam sehari itu adalah mulut kita, lisan kita ini membaca salawat, jangan kada ingat. Karena apa? Orang nang kada pernah membaca salawat, ya kebiasaannya hatinya akan gelisah. Setiap ia menerima pelajaran, maka hatinya pun akan kada menerima, hatinya gelisah, hidupnya gelisah. Nah, tentunya dengan salawat, insya Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Anak-anak Ustaz semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim, yakni hari ini ta'lim tentang hadis al-arba'in. Hadis arba'in ya. Hadis arba'in. Nah, kalau nanti kebetulan ada lewat di toko kitab ya. Di toko kitab mungkin ada yang punya mungkin bisa dibeli, ini namanya Risalah Pelajaran Hadis Al-Arba'in. Ini nyaman bahasanya, bahasa Arab Melayu. Nah, ini biasanya dibaca di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya, Ilham Umayyadillah. Nah, ini Arab Melayu. Pencetaknya itu sahabat ya, tim sahabat. Nah, jadi kalau yang ada kebetulan ke toko kitab, mungkin di Banjarmasin atau di Banjarbaru ada, bisa dibeli kitab Al-Arba'in ya, Lin Nawawi nama kitabnya. Nah, itu kumpulan hadis-hadis 40 hadis ya yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, hari ini insya Allah materinya adalah hadis yang ke-27 ya. Hadis yang ke-27 tentang kebajikan dan dosa. Nah, kebajikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ay yatli'a alaihi an-nas. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Dari yang artinya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian ditambahkan dan dari Wabisah bin Ma'bad dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, kebajikan ialah apa yang jiwa dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa ialah apa yang membimbangkan dalam jiwa dan meragukan dalam hati.
meskipun orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa lagi kepadamu. Nah, adapun kandungan hadis atau intisari hadis daripada yang Ustaz baca tadi adalah, nah, kandungan hadisnya artinya apa saja yang terkandung di dalam hadis yang tadi Ustaz bacakan. Nah, yang pertama adalah poinnya di antara kandungannya adalah yang pertama, patokan dosa itu ialah setiap yang membimbangkan jiwa dan jiwa tidak merasa tentram kepadanya. Tentunya dosa ini ketika kita mengerjakan dosa itu hati kita ini akan gelisah. Hati akan gelisah, pikiran kada tenang. Banyak ya jenis dosa. Ya. Membuka aurat itu dosa. Dosa kadang-kadang yang kita kada sadari. Ya, keluar rumah misalnya pakai kada pakai kaos kaki. Nah, ada yang melihat berdosa. Ya. Kemudian binian misalnya keluar rumah selawar tidur. Nah, dipakai selawar goreng, dipakai ke pasar. Nah, itu kantat kalau nah itu dosa juga, dosa. Banyak lagi dosa, ya macam-macam. Melihat nang kada pantas dilihat, dosa juga. Lakian misalnya, ya. Lakian selawar handap misalnya, selawar main bola dipakai keluar rumah, nah berdosa juga. Banyak dosa, ya. Jadi macam-macam jenis dosa, dari mata, dari mulut, ya. Dari telinga, macam-macam. Dari mata apa enggak ya, dari mata? Melihat misalnya pas bisukan misalnya. Atau juga melihat TV. Di TV ini macam-macam lah. Kalau bisukan tuh biasanya ada was-was. Nah, tahu latihan was-was lah. Was-was itu ada di SCTV biasanya. Nah, gosip. Nah, aja gosip. Macam-macam, insert misalnya. Macam-macam. Ketujuh, melihat itu dosa tak? Dosa apa? Dosa telinga. Ketujuh benar mendengari aib orang tuh dah, kekurangan orang. Ketujuh benar. Pokoknya dosa sampai dikisahkan ke kawan. Ya. Apalagi misalnya macam-macam. Ada film misalnya catatan seorang istri kah tuh, apa tuh filmnya? Share. Mau benar loh. Ya, film Andin misalnya. Nah, macam-macam dilihat, kisahkan ke kawan. Nah, itu hati-hati itu dosa. Bimbang jiwa, gelisah. Nah, caranya kayak apa supaya jangan bimbang lagi jiwanya ketika kita melakukan dosa? Caranya dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, bujur-bujur menyambat. Jangan astagfirullahaladzim. Astak. Ada astak, bujur-bujur. Astagfirullah. Jangan astak, bukan astak. Jangan astak lah, bujur-bujur. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar, bahwa istighfar, ya. Nah, itu yang pertama. Patokan dosa ialah bila membimbangkan jiwa dan jiwa tidak merasa tentram kepadanya, gelisah ya ketika kita berbuat dosa itu. Baik dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dan dosa yang lain-lain. Nah, itu oleh karenanya maka jaga anggota badan kita ya, anggota badan kita untuk berbuat dosa ya. Nah, ini yang di dalam, yang di luar, yang di dalam apa dosanya? Contoh, sangka kada baik lawan orang, itu berdosa. Melihat orang misalnya pakaian seksi, sangka kada baik. Kalau ini kada berbaju lagi, nah itu sangka baik bagus. Ini kada mau aja neraka nih. Nah itu nang kada boleh tak nyambut orang. Sebenarnya nyambut orang, orang nang kayak apa juga. Nah itu sangkaan nang yang kada bagus. Nah itu dosa juga tuh, dosa ya. Jangan sampai itu terjadi. Namun terjadi juga saudara bahwa istighfar kepada Allah lah macam-macam lah. Jadi makanya guru-guru kita itu melajari kita untuk selalu bersangka baik lah
apalagi pian lawan kuitan pian itu jangan sampai benar ada suuzon lawan kuitan, ya. Kita misalnya besi duit di dompet, maka kuit hilang duit dah, maka kuitan yang dituduh. Nah, padahal seorang dia melanjakan, ada hilang. Nah, itu lockdown karena lockdown juga. Ya, nah itu hati-hati dosa lawan guru misalnya suuzon di perguruan. Sebenarnya menghafal aja, tugas saja, macam benar aja. Nah, itu dosa juga. Suzon lawan guru, ya Pak, anak pintar. Nah, itu jaga hati lah, perbaiki hati lah, bujur-bujur lah, bujur-bujur jaga hati. Nah, itu dosa tadi. Dosa tadi ialah sesuatu yang membimbangkan jiwa dan jiwa tidak merasa tentram kepadanya. Kemudian kandungan hadis yang kedua. Nah, ini kandungan hadis yang kedua apa? Orang mukmin itu tidak suka bila orang lain melihat aib-aibnya. Berbeda dengan orang yang durhaka yang tidak peduli. Karena ia tidak peduli jika orang-orang melihat aib-aibnya. Nah, jadi orang yang mukmin itu apa garang? Orang yang beriman kepada Allah. Ya, inya kada katuju, kada suka melihat kekurangan orang lain. Lah, inya kada katuju melihat maitihi apa nang kurang-kurang di orang tuh. Pokoknya yang dilihatnya itu nang lebih-lebihnya aja. Misalnya nih, ada pian baisi kawan. Baisi kawan ada baisi kawan. Nah, kawan nih lengkap bener. Anyarikan iya. Panyinggungan iya. Parangutan iya. Pamalar iya. Mungkin ya. Lengkap kawan nih. Permintaan iya, lengkap. Lengkap isi kawan. Nah, coba Bang cari kawan itu nah apa inya nang sisi labihnya tuh apa? Kawan. Nah, katuju mentraktirkan misalnya. Tahu katuju murah senyum ka lawan seorang. Nah, cari. Jangan nang kada bagusnya aja dilihat di kawan. Lah. Nah, jadi orang mukmin itu nya kada katuju, kada suka, kada senang melihat kekurangan orang lain. Nah, tapi lah inya ini malah katuju kayak pacarnya orang mukmin itu ditutupinya kekurangan kekurangan kawan tuh. Misalnya pian tahu kawan nih misalnya apa namanya ada jujur dalam hal apa misalnya. Pian tahu. Nah, mun pian tahu jangan sampai pian kesahakan si kawan ini lawan orang lain. Jangan dikesahakan. Ya, nah itu kawan yang bagus, mukmin yang bagus. Nah itu nang orang bujur-bujur apa namanya beriman kepada Allah. Ini kada katuju memandil orang, kada katuju melihat kekurangan orang. Ya, nah ini nang orang mukmin. Tapi sebaliknya orang nang kada bujur-bujur beriman kepada Allah. Ya, inya ini kada katuju katuju benar menghibah orang. Ya, katuju benar mulut tuh nah ini yang namanya lidah lah, makanya lah Nabi itu pernah mengatakan lah, ujar Nabi aktsaru khataya ibni Adam min lisani. Jadi paling banyak kesalahan Bani Adam itu ya kita Bani Adam ini yaitu daripada lisannya. Lidah ini pian bahaya benar. Amun lidah ini kada pian jaga, maka lidah ini akan menghancurkan pian sendiri. Ya, pian nyambati orang hirang. Awal habis bebulek, kada jadi aku menyambatikan ya awal. Pian nyambati kawan misalnya, hirangnya ikan. Kada kawan lo kada jadi, kada kawan. Nyambati orang kada pintar, kada kawan. Ya, menggibah orang misalnya, memandir keburukan orang, kada kawan. Kada jadi kada kawan. Makanya ketika kita sebelum berbicara itu dipikirkan dulu apakah yang aku katakan ini baguskah, kada baguskah, mendatangkan manfaatkah, kadakah. Nah itu dipikirkan dulu, dipikirkan. Itulah fungsi otak, fungsi akal dan hati. Supaya apa? Supaya kau berpikir. Nah itulah yang membedakan manusia lawan
binatang. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah seseorang itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ia tidak akan suka ketika membicarakan keburukan orang lain. Tetapi sebaliknya, ia lebih suka menutup aib orang lain. Ya. Nah, aib kita juga harus ditutup, wajib ditutup ya. Segala kekurangan kita berbuat dosa, jangan dikisah-kisahkan ke kawan. Oh, aku punya ini, tidak usah dikisahkan. Simpan, cukup kita dengan Allah yang tahu. Nah, itu yang poin yang kedua. Yang ketiga adalah firasat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika ada seorang yang bernama Wabisah, ya, Wabisah datang kepada beliau, maka beliau bertanya, "Jita tas'alu anil bir?" Apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Nah, ini apa ditanya ya? Nabi ditanya tentang kebaikan, ya, tentang kebaikan. Nah, tentang kebaikan sama saja. Artinya segala macam kebaikan itu ketika kita berbuat, hati kita itu akan tentram, ya, akan damai, akan bahagia, akan senang. Lah, sebaliknya ketika kita berbuat keburukan, maka hati kita akan gelisah. Nah, ini poin yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah menyerahkan hukum sesuatu kepada jiwa yang tenang, yang membenci keburukan dan menyukai kebaikan berdasarkan sabda beliau, al-birru ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalbu. Kebajikan ialah apa yang jiwa dan hati merasa tentram kepadanya. Artinya ketika orang itu benar-benar beriman kepada Allah, maka ia lebih cinta berbuat kebaikan daripada berbuat keburukan. Nah, oleh karenanya ini sebagai tuntunan untuk kita. Jadi yang pertama tadi adalah poin yang pertama ialah patokan dosa ialah membimbangkan jiwa dan jiwa tidak merasa tentram kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin itu tidak suka bila orang lain melihat aib-aibnya. Dan orang yang durhaka, orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah, ia tidak peduli aibnya dilihat orang-orang lain. Maksudnya adalah ketika kita memiliki kekurangan, jangan sampai kekurangan itu kita umbar-umbar. Kita bicarakan kepada orang lain, dan kita tidak boleh melihat kekurangan orang lain dan membicarakan aib orang lain. Itu yang ketiga. Yang kedua ya, yang ketiga adalah ketika Nabi ditanya apa kebaikan itu, yaitu Nabi jawab, kebaikan itu ialah sesuatu yang menenteramkan jiwa, tentram jiwa, bahagia, senang. Ya. Sebaliknya, ketika kita mengerjakan keburukan, itu ialah sesuatu yang membuat hati atau jiwa itu gelisah. Ya. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sebagai kunci kebahagiaan, ya, kunci kebahagiaan. Jadi istilahnya ketika kita berbuat sesuatu, maka pikirkan. Makanya Nabi pernah sampaikan, ketika kita tidak tidak bisa berkata dengan baik, berkata baik, ya, maka kuncinya adalah, solusinya adalah diam. Jadi berdiam aja. Banyak berdiam itu bagus. Cuman tempatkan diam itu pada tempatnya. Jangan ditakuni orang berdiam, takuni orang berdiam, itu salah. Jadi ketika kita misalnya perlu untuk berbicara, maka berbicara. Ketika tidak perlu berbicara, maka jangan suka berbicara. Ini kada pandir terus. Aur pandir aja, jangan suka berbicara. Ini kadanya aur pandir aja. Kalau kada di bertatap muka di medsos, pandir juga itu. Pengen ngetik tuh, pandir tuh namanya. Pengen ngetik, chatting tuh di kedua tangan, ya. Itu pandir juga tahani, ditahan-tahan. Ustaz, kadang awas tahan nih, ya berkurang barang lah, berkurang barang. Karena apa? Karena bahaya lisan ini luar biasa, ya. Bahaya lisan ini luar biasa. Lah, kalau pian tergelincir, maka pian bahaya.
ya. Nah, untuk itu oleh karenanya mudah-mudahan yang ini sebagai motivasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya, untuk kita lebih semangat lagi belajarnya, belajar ilmu umum ataupun ilmu agama ya. Nah, kemudian ini sebagai penutup ya. Nah, mudah-mudahan artinya yang dulunya kita suka berbuat dosa ya, yang dulunya ketika keluar rumah misalnya khusus perempuan pada ketujuh memakai kaos kaki, pada ketujuh memakai handsock, maka pelan-pelan lah dibiasakan hijrah ya, kebiasaan yang dulu ditinggalkan ya. Duit banyak aja, jangan ditukarkan ke kotak terus, jangan ditukarkan isi game terus, tukarkan tuh latihan juga silawar panjang ditukar, jangan selalu main bola terus dipakai keluar rumah, jangan ya. Nih putih, ini hilang, latihan dapat panas makin hilang lagi. Nah itu ditukar duit itu tukar ya, ditabung lain tahun mama nukar silawar panjang segenapa sabi nutup aurat. Nah ini mantap, ini nang bujur-bujur SMP plus, nah ini plus bujur-bujur lah. Nah kita sama-sama perbaiki diri lah, nang katujuh dulu misalnya sangka kada baik lawan guru, guru macam ada satu terlalu guru mamai dalam hati deh pak, mamai aur tugas saja apabila sampai tugas mau benar stepnya aja nah ya ada nang kayak itu ada orangnya ada ya sekian banyak nang itu nah bagaimana nah dibujuri hati itu nah, dibujuri hati itu tobat lah, insaf aduh saja sampihan dan itu lah. Nah itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan gini, Pak. Kita sama-sama tutup. Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca doa tafaruqul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kepada Karam Ustadz Rizky Wahyudi yang menyampaikan mengisi ta'lim pada kesempatan hari ini. Luar biasa penyampaian beliau dan banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran khususnya menata akhlak kita baik lahiriah maupun batiniah kita dari segi cara berpakaian tadi. Nah mudah-mudahan semua bisa nanti mempraktekkan dalam kesehariannya. Jadi tunjukkan bahwa siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi betul-betul bukan cuma sekolahnya yang islami, tapi juga dari segi cara berpakaiannya tentunya islami. Islami, maksud islami di sini bukan berarti kemana-mana selalu pakai baju koko atau baju gamis, tidak. Nah, tapi maksud islami adalah sesuai tuntunan Islam selalu menutup auratnya. Nah, khususnya bagi laki-lakinya sering ketemu ustadz di jalan kadang pakai pakaian celana pendek, yang membuka aurat. Maupun perempuannya, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi yang ketemu ustadz ustadzah di jalan dengan tidak memakai jilbab atau kerudung. Nah, jadi mudah-mudahan nanti apa yang Ustadz Rizky Wahyudi sampaikan ini betul-betul dipraktekkan lah, bukan cuma hanya angin lewat ya Allah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kasihan Sidin. Nah, kasihan Sidin menyampaikan karena kada kita pakai. Nah, mudah-mudahan semua bisa betul-betul mempraktekkan, bukan cuma kalian, tentu Ustadz Ustadzah juga. Nah, mudah-mudahan bisa menunjukkan menjadi tauladan juga nanti bagi siswa-siswi semua. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizky Wahyudi. Nah, untuk itu selanjutnya silahkan bagi yang belum makan siang, persilahkan makan siang, atau tadi ada yang masih belum sholat zuhur. Nah, mudah-mudahan bisa segera setelah ini sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita sudah bisa menata waktu lah. Nah, jadi kita jam
1.15. Nah, kita usahakan sudah mulai tausiah, ta'lim. Jadi sebelumnya ketika masuk waktu zuhur sekitar jam 12.30 kan sudah masuk waktu zuhur, segera ambil air wudhu dan langsung sholat zuhur. Kalau masih sempat bisa makan terlebih dahulu. Kalau tidak sempat berarti setelah pembelajaran ta'lim nanti dilanjutkan makan. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Sampai di sini Ustaz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruang Zoom, Lip dari ruang Zoom. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Yuk.